Selamat sore rekan-rekan sekalian, selamat sore Ibu Dia Prasita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi bab 2 mengenai penerapan konsep pemasaran. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Pertama adalah Andre Saputra, kedua adalah Apriliana, ketiga adalah Jody Asmara, dan yang keempat adalah saya sendiri, Rita. Mengenai konsep pengertian, fungsi, dan sebagainya, mengenai konsep pemasaran telah dibahas oleh kelompok 1. Selanjutnya kami akan coba untuk membahas mengenai penerapan konsep pemasaran. Penerapan konsep pemasaran bisa dilakukan melalui beberapa perencanaan. Nah, penerapan konsep pemasaran yang melalui perencanaan strategis itu kita harus tahu dulu apa sih perencanaan strategis. Jadi perencanaan strategis yang berorientasi pasar itu adalah proses manajerial yang membentuk, mengembangkan, dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang selalu berubah. Tujuannya tentu saja untuk membentuk dan menyempurnakan eh, produk serta usaha perusahaan sehingga bisa memenuhi target laba dan pertumbuhan daripada perusahaan itu sendiri. Nah, untuk proses perencanaan itu ada perencanaan strategis itu ada bagiannya. Seperti yang dilihat di layar, di layar itu jelas bahwa kita harus melakukan analisa. Jadi sebelum melakukan itu kita harus melakukan formula-formula, kita melakukan dulu analisa lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, setelah analisa dilakukan, kita akan membentuk formula sasaran. Formula sasaran ini kita harus mengetahui dulu sasaran kita itu siapa, gitu. Usaha kita itu siapa? Apakah berdasarkan usia atau berdasarkan kebutuhan? Itu nanti ditentukan di formula sasaran ini. Selanjutnya di formula adalah formula strategi. Formula strategi ini di mana kita mengatur cara-cara jitu untuk bisa mencapai sasaran tadi. Nah, selanjutnya hal ini dituangkan dalam formula program. Formula program sendiri itu akan disusun secara terkoordinasi sehingga bisa dilaksanakan dengan mudah. Nah, sampailah kita di pelaksanaan. Tapi pada saat pelaksanaan itu bukan akhir daripada perencanaan strategis, karena kita harus melakukan evaluasi dulu supaya memperbaiki apakah strategi kita itu berjalan baik atau tidak, sehingga untuk mencapai misi daripada perusahaan. Dalam perencanaan strategis tersebut kita harus menganalisa dulu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, biasanya kebanyakan perusahaan menggunakan analisa yang kita kenal dengan sebutan SWOT analysis atau analisa SWOT. Analisa SWOT ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sedangkan dan memiliki 4 elemen. Jadi seperti S itu stand for strength, itu adalah bagaimana cara kita memaksimalkan kekuatan, sedangkan W itu untuk weakness, itu bagaimana cara kita meminimalkan kelemahan. Dan O itu stand for opportunity. Opportunity bagaimana cara kita memaksimalkan peluang. Dan T itu adalah threat, bagaimana cara kita meminimalkan ancaman. Jadi salah satu model SWOT analysis yang merupakan kumpulan daripada beberapa model itu seperti yang diperkenalkan oleh Kern pada tahun 1992. Kern membentuk matriks seperti ini. Ini adalah metrik Kern. Maaf sebentar. Oke. Metrik Kearns ini, matriks SWOT yang dibentuk oleh Kearns ini, dia adalah membentuk sel-sel. Jadi ada faktor eksternal yang terdiri dari opportunity and strength, dan juga ada faktor internal terdiri dari threat, dan faktor internal yang terdiri dari strength and weaknesses. Jadi ada namanya strategi SO, artinya perpaduan antara sel strength and opportunity. Itu akan menghasilkan comparative advantage, artinya bagaimana kita memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan posisi kompetitif kita di pasar. Nah, ada juga yang namanya strategi
ST artinya strength, perpaduan antara strength kekuatan dengan threat atau ancaman. Perpaduan antara strength dan perpaduan antara kekuatan dan ancaman ini akan menghasilkan mobilization. Jadi bagaimana perusahaan harus memobilisasi sumber daya yang ada untuk memperlunak ancaman yang datang dari luar. Nah, selanjutnya itu adalah ada yang namanya WO, weakness opportunity, artinya kelemahan berpadu dengan peluang. Itu akan menghasilkan divestment ataupun investment, artinya apakah kita mengabaikan peluang tersebut atau kita menanamkan investasi untuk memperbaiki posisi kompetitif kita. Selanjutnya itu ada weakness and threat. Weakness and threat ini akan menghasilkan damage control. Damage control ini adalah sel yang paling lemah. Jadi itu kita harus mengendalikan. Dalam analisa SWOT, kita memerlukan data-data eksternal dan juga data-data internal. Data eksternal itu adalah data yang dapat diperoleh dari luar perusahaan, seperti analisa pasar, pesaing, pemasok, pemerintah, dan bisa juga kelompok kepentingan tertentu. Kalau menurut saya kelompok kepentingan tertentu seperti parpol ya, pada saat pilpres maupun pada saat pilkada itu mereka memerlukan seperti berhubungan dengan perusahaan sablon, percetakan, perusahaan pakaian, kertas, banyak kondisinya di situ. Nah, faktor-faktor dalam strategi eksternal ini seperti yang dijelaskan dalam SWOT analisis di depan tadi, itu ada yang namanya itu meliputi strategi strength dan threat. Strength atau kekuatan itu akan didapat, itu mempengaruhi jadi perubahan struktur demografi seperti penambahan jumlah penduduk, penambahan pendapatan itu akan mempengaruhi juga. Itu akan memberikan peluang kepada sebuah usaha. Selanjutnya untuk proses yang kedua yang akan memberi peluang itu adalah pembangunan ekonomi di Asia. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan itu tentu saja meliputi sarana dan prasarana serta infrastruktur, dan itu memerlukan banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, sedangkan ancaman dalam yang dipengaruhi oleh strategi eksternal ini, ancamannya itu bisa meningkatnya peraturan pemerintah, seperti pernah dialami perhotelan waktu itu, bagaimana pemerintah melarang ASN untuk melakukan pertemuan-pertemuan di hotel-hotel. Dampaknya banyak banyak pengusaha-pengusaha perhotelan yang akhirnya melakukan efisiensi, dan selanjutnya itu meningkatnya persaingan. Nah, bagaimana cara kita? Ini merupakan suatu ancaman, tapi kita harus bersaing secara sehat. Dan selanjutnya itu adalah munculnya teknologi baru. Hal ini pernah terjadi pada Bluebird. Bagaimana Bluebird terkena imbasnya dengan adanya Gojek, Grab, sehingga beliau mau tidak mau menyesuaikan dengan kondisi yang terbaru. Dan juga saingan dari perusahaan di Asia. Saingan seperti yang saya katakan di awal akan bagus apabila dilakukan secara sehat. Jadi itulah faktor-faktor strategi eksternal. Selain data eksternal, ada juga data internal. Data internal ini biasanya diperoleh dari dalam perusahaan, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan sumber daya manusia, laporan kegiatan operasional, dan juga pemasaran. Nah, faktor-faktor dalam strategi internal ini itu meliputi kekuatan atau strength dan juga ancaman, dan juga kelemahan atau weakness. Kekuatan itu akan dibantu dengan adanya satu budaya perusahaan yang mempunyai nilai, harapan, dan kebiasaan orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi biasanya itu dipertahankan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Hal itu bisa kita lihat pada perusahaan Martha Tilaar. Saat ini sudah tidak dipegang lagi oleh Ibu Martha Tilaar, tapi sudah diturunkan ke generasi beliau, kepada anak-anak beliau. Nah, selanjutnya juga yang akan merupakan kekuatan itu juga adalah pengalaman dari top management, karena mereka bisa mencari solusi atau strategi-strategi yang jitu, bagaimana cara bermain di pasar sasaran maksudnya.
Nah, selanjutnya adalah integritas vertikal. Artinya ada kerjasama yang baik antara top manajemen dengan bawahannya. Selanjutnya kita juga harus yang merupakan kekuatan juga kita bisa berhubungan baik dengan orang. Kekuatan yang dimiliki selanjutnya oleh perusahaan itu adalah hubungan yang baik dengan orang lain. Artinya di perusahaan itu bisa menjalin hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Jadi itu bisa merupakan suatu promosi secara bukan media cetak ya, secara langsung. Karena memberikan brand image yang baik kepada masyarakat di sekitar. Terus itu juga memiliki orientasi internasional. Biasanya perusahaan-perusahaan itu mensyaratkan agar calon karyawannya memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Sedangkan untuk faktor strategi eksternal yang kedua itu adalah kelemahan. Nah, kelemahan ini meliputi research and development yang kurang mendukung. Kenapa hal itu dikatakan kurang mendukung? Karena memang untuk melakukan riset dan development sendiri itu memerlukan kos yang tinggi juga. Jadi mungkin perusahaan harus bisa minimal kelemahan ini. Selanjutnya itu juga saluran yang bekerja kurang efektif bekerjanya. Contohnya ibaratnya distribusi mungkin dari di salah satu faktor yang dapat memberikan kekuatan dalam strategi internal itu selanjutnya adalah hubungan baik dengan orang lain sehingga bisa menciptakan brand image yang baik tentang perusahaan itu. Dan selanjutnya juga harus memiliki orientasi internasional. Banyak perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan calon karyawannya untuk memiliki kemampuan berbahasa internasional atau bahasa Inggris. Selanjutnya adalah faktor strategi internal yang kedua yaitu kelemahan. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan kelemahan bagi perusahaan itu adalah research and development yang kurang mendukung, karena memang untuk melakukan research and development itu membutuhkan kos yang tinggi. Selanjutnya adalah saluran yang bekerja kurang efektif dan kondisi keuangan yang kurang baik. Jadi mungkin untuk mengatasi kelemahan ini dilakukan efisiensi. Dan yang terakhir itu adalah yang saat ini sedang dialami oleh dunia, yaitu posisi global yang kurang menguntungkan. Ya, selanjutnya saya akan membahas masalah memenangkan pasar dengan menggunakan perencanaan taktis. Jadi salah satu perencanaan taktis yang digunakan itu adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi marketing mix itu sendiri adalah perangkat alat pemasaran teknis yang dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk memperoleh respon dari pasar sasaran. Jadi untuk ini kita mix dari respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Nah, marketing mix itu adalah semua faktor yang harus dimiliki oleh semua manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Nah, dalam marketing mix ini ada 4P, yaitu price, product, promotion, and place. Jadi untuk produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran, sedangkan price atau harga itu adalah uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk tersebut. Dan yang ketiga adalah place, itu mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, ataupun membeli produk yang disediakan. Dan yang terakhir adalah promotion. Promotion adalah cara untuk mempromosikan produk kita agar dalam rangka menjangkau pasar sasaran sehingga menghasilkan penjualan. Menerapkan konsep pemasaran dengan membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan, dan nilai. Pelanggan adalah pihak yang memaksimumkan nilai. Para pemasar harus menentukan nilai bagi pelanggan dan jumlah biaya yang ditawarkan setiap pesaing untuk mengetahui bagaimana posisi penawaran mereka sendiri. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Mengapa pelanggan itu penting?
yaitu pelanggan adalah orang yang penting dalam segala urusan bisnis. Pelanggan tidak tergantung pada perusahaan, malah sebaliknya, perusahaan yang bergantung pada mereka. Pelanggan yang membentuk perusahaan. Pelanggan adalah manusia yang memiliki perasaan dan emosi. Pelanggan tidak dapat didebat dan dipermainkan seleranya. Pelanggan adalah mereka yang datang dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan, sehingga tugas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mengetahui, mengukur, atau memantau kepuasan pelanggan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain yaitu dengan sistem keluhan dan saran. Ada juga dengan survei kepuasan pelanggan dan loss customer analysis, yaitu menganalisa dengan menghubungi pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang beralih ke pesaing. Ada juga dengan ghost shopping, merupakan suatu cara untuk melihat kinerja terutama sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan pelayanan terhadap konsumen. Setelah itu ada sales related method, yaitu kepuasan pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan rasio pembelian ulang. Dan yang terakhir ada dengan cara customer panels, yaitu perusahaan membentuk panel pelanggan yang dijadikan sampel secara berkala untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dari semua pelayanan perusahaan. Kiat menangani keluhan pelanggan dapat teman-teman lihat pada skema yang telah tertera berikut. Ketika hasil konsumsi produk penjualan hasilnya buruk, ada kemungkinan pelanggan akan kecewa atau tidak kecewa dan mencoba lagi. Ketika pelanggan kecewa dan mengajukan komplain, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, voice response. Apabila pelanggan yang tidak puas menyampaikan keluhannya kepada perusahaan yang bersangkutan, respon ini sangat menguntungkan perusahaan karena A. Pelanggan masih memberi kesempatan perusahaan untuk memuaskan mereka. B. Risiko publisitas buruk dapat ditekan. C. Memberi masukan mengenai kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, prepared response. Apabila pelanggan yang tidak puas menyampaikan keluhannya kepada orang lain, baik teman, kolega, atau keluarganya, tindakan ini berdampak besar bagi citra perusahaan. Yang ketiga, third party response, yaitu apabila pelanggan yang tidak puas menyampaikan keluhannya dengan mengadu lewat media massa, lembaga konsumen, atau institusi hukum. Tindakan ini sangat ditakuti oleh sebagian besar perusahaan. Ada 4 aspek menjalankan kiat menangani keluhan pelanggan. Yang pertama, empati terhadap pelanggan yang marah. Yang kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan. Yang ketiga, kewajaran atau keadilan dalam memecahkan keluhan. Dan yang keempat, kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Tekan. C. Memberi masukan mengenai kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, prepared response. Apabila pelanggan yang tidak puas menyampaikan keluhannya kepada orang lain, baik teman, kolega, atau keluarganya, tindakan ini berdampak besar bagi citra perusahaan. Yang ketiga, third party response, yaitu apabila pelanggan yang tidak puas menyampaikan keluhannya dengan mengadu lewat media massa, lembaga konsumen, atau institusi hukum. Tindakan ini sangat ditakuti oleh sebagian besar perusahaan. Ada 4 aspek menjalankan kiat menangani keluhan pelanggan. Yang pertama, empati terhadap pelanggan yang marah. Yang kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan. Yang ketiga, kewajaran atau keadilan dalam memecahkan keluhan. Dan yang keempat, kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan. Lingkungan pemasaran adalah berbagai faktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Keberhasilan dari manajer pemasaran adalah dapat menganalisa dan mempengaruhi faktor dan kekuatan tersebut dapat dijabarkan dalam lingkungan pemasaran, yaitu pertama, lingkungan mikro, yang di dalamnya ada perusahaan, pelanggan, masyarakat, dan pesaing. Yang kedua, lingkungan makro,
yaitu berbagai kekuatan masyarakat lebih luas yang dapat mempengaruhi seluruh lingkungan mikro, yang diantaranya yaitu lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, hukum, dan lingkungan sosial budaya. Berikut kami akan menjabarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pentingnya analisis SWOT sebagai bagian utama dari perencanaan strategis. Analisis SWOT merupakan bagian utama dari perencanaan strategis dalam penerapan konsep pemasaran, karena digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di dalamnya, selalu ada peluang dan ancaman. Analisis SWOT yaitu STRIDE, artinya untuk memaksimalkan kekuatan dari dalam dan luar perusahaan seperti jumlah aset, pegawai, modal, teknologi, hal paten, pengetahuan, jaringan, lokasi strategis, dan reputasi baik. Weakness, yaitu meminimalkan kelemahan dari dalam dan luar perusahaan seperti kelemahan dalam proses bisnis, jenis material, jumlah kualitas sumber daya manusia, celah dalam tim, dan ketidakadaan aset berharga. Opportunities, yaitu memaksimalkan peluang yang ada, faktor luar yang berkontribusi pada kesuksesan usaha, seperti kehadiran acara atau fenomena yang dapat menjadi kesempatan promosi, meningkatkan jumlah permintaan, serta situasi pasar, ekonomi, dan politik yang mendukung. Threats, meminimalkan ancaman yang ada seperti faktor luar yang dapat menghalangi perusahaan atau pemilik bisnis untuk menjalankan rencana atau meraih target. Contohnya adalah tren pasar yang melemah, perubahan politik, teknologi, dan sosial yang tidak mendukung usaha, serta perilaku konsumen yang menurunkan permintaan. Hanya dengan analisis SWOT, maka keputusan-keputusan strategis yang baik dapat dihasilkan. Pertanyaan yang kedua, mengapa pelanggan menjadi sangat penting dalam urusan bisnis? Seperti kita ketahui, pelanggan adalah pemakai atau pembeli dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu bisnis. Dan pelanggan juga menentukan eksis tidaknya suatu usaha, karena pelanggan adalah pihak yang memaksimumkan nilai. Para pemasar harus menentukan nilai bagi pelanggan dan jumlah biaya yang ditawarkan di setiap pesaing untuk mengetahui bagaimana posisi penawaran mereka sendiri. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk dan harapan pembeli. Banyak perusahaan yang bertujuan TCS, yaitu Total Consumer Satisfaction. Demikian presentase kami hari ini. Jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan pada presentase kami kali ini, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.